Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Nurhayati dalam pembelajaran biologi. Kali ini Ibu akan membahas tentang struktur dan fungsi jaringan pada hewan. Jaringan adalah kumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Contoh, jaringan epitel terdiri dari sel-sel epitel. Jaringan otot terdiri dari sel-sel otot. Macam-macam jaringan pada hewan. 1. Jaringan epitel. 2. Jaringan otot. 3. Jaringan pengikat. 4. Jaringan saraf. Jaringan epitel yaitu kumpulan dari sel-sel epitel yang melapisi permukaan luar atau membatasi permukaan dalam suatu rongga. Fungsi jaringan epitel yang pertama sebagai pelindung, yaitu melindungi jaringan yang berada di bawahnya dari dehidrasi atau pengaruh agen kimia dan biologis, contohnya pada permukaan kulit dan lapisan rongga mulut. Berikutnya adalah sebagai transport zat antar jaringan. Jaringan ini dapat juga berperan sebagai transportasi zat-zat antar jaringan atau rongga yang dipisahkan, contohnya pada dinding alveolus. Sebagai tempat absorpsi, yaitu penyerapan sari-sari makanan. Contohnya, jaringan epitel yang terdapat pada lapisan dalam usus halus. Sebagai tempat sekresi, yaitu menghasilkan zat atau enzim dari epitel membran maupun kelenjar. Sebagai tempat ekskresi, yaitu membuang sisa-sisa metabolisme seperti air, CO2, dan garam-garam tertentu. Sebagai eksteroreseptor, yaitu menerima stimulus dari lingkungan cabang-cabang terminal saraf halus yang terdapat di dalam jaringan ikat dapat menembus membran basal dan menyusup di antara sel-sel epitel. Jaringan epitel berdasarkan bentuknya ini ada 4 macam. Yang pertama adalah jaringan epitel pipih. Jaringan epitel pipih ini terbagi menjadi 2 macam, yaitu epitel pipih selapis dan epitel pipih berlapis banyak. Contoh dari epitel pipih selapis terdapat pada alveolus dan pembuluh darah. Hal ini untuk memudahkan terjadinya pertukaran udara antara O2 dan CO2 pada alveolus, begitu juga pada pembuluh darah. Epitel pipih berlapis terdapat pada permukaan kulit, lapisan rongga mulut, dan vagina. Yang kedua adalah epitel kubus. Epitel kubus pun terbagi menjadi 2, yaitu epitel kubus lapis dan epitel kubus berlapis banyak. Epitel kubus lapis terdapat pada ginjal, ovarium, kelenjar ludah, tiroid, pankreas, dan lensa mata. Epitel kubus berlapis terdapat pada kelenjar keringat. Yang ketiga adalah epitel silindris. Di sini ada 2 macam epitel silindris, selapis dan silindris berlapis banyak. Epitel silindris selapis terbagi menjadi 2 macam lagi, yaitu epitel silindris selapis bersilia terdapat pada uterus, ductus efferens, testis. Epitel silindris selapis tidak bersilia terdapat pada lambung, usus halus, kantong empedu.
Sedangkan epitel silindris berlapis banyak terdapat pada uretra, laring, trakea, dan faring. Bentuk yang keempat adalah epitel transisi atau epitel transisional. Bentuk ini dikarenakan epitel ini sebenarnya dapat berubah bentuk tergantung keadaan. Dapat berubah bentuk menjadi epitel pipih atau kubus. Terdapat pada lapisan sistem urinaria seperti pelvis renalis, ureter, kandung kemih, dan uretra. Mengapa dia dapat berubah bentuk tergantung keadaan? Jika kandung kemih berisi banyak urin, maka kantung ini tertekan sehingga bentuk epitelnya menjadi epitel pipih. Tetapi bila dalam keadaan kosong, bentuk epitelnya dalam keadaan kubus. Sebelum Ibu lanjutkan, Ibu akan memberikan pertanyaan. Yang pertama, apakah fungsi dari jaringan epitel? Kita lanjutkan dengan jaringan otot. Fungsi dari jaringan otot yaitu melakukan gerakan karena strukturnya memiliki kemampuan untuk berkontraksi. Otot tersusun atas sel-sel otot yang tergabung dalam berkas otot. Sel otot memiliki membran plasma yang disebut dengan sarkolema dan berisi sitoplasma yang disebut dengan sarkoplas. Serat otot disebut dengan miofibril. Miofibril terdiri atas satuan-satuan yang lebih kecil yang disebut dengan miofilamen. Miofilamen tebal mengandung miosin, sedangkan miofilamen tipis mengandung aktin. Aktin dan miosin menyebabkan otot bersifat kontraktil. Pada setiap miofibril terdapat beberapa pita gelap dan terang yang disebut dengan sarkomer. Macam-macam otot. Yang pertama adalah otot polos, otot rangka atau biasa disebut dengan otot lurik, dan otot jantung. Bila kalian perhatikan, otot polos berbentuk gelendong. Ini menyusun organ dalam, seperti contohnya usus halus. Sedangkan otot rangka bentuknya silindris, memiliki bagian yang gelap dan terang secara berselingan, sehingga disebut dengan otot lurik. Otot ini melekat pada rangka sehingga disebut dengan otot rangka. Dan yang ketiga adalah otot jantung. Secara morfologi bentuknya seperti otot rangka, hanya pada otot jantung ada percabangan di sini dan menyusun organ jantung. Perbedaan jaringan otot antara otot polos, otot lurik, otot jantung. Dari letaknya, otot polos menyusun organ dalam, otot lurik melekat pada rangka, otot jantung terdapat di jantung. Bentuknya, otot polos itu gelendong, bagian ujungnya runcing, otot lurik silindris panjang, otot jantung silindris bercabang. Intinya, otot polos satu di tengah sel, otot lurik intinya banyak di pinggir serat, dan otot jantung satu di tengah serat. Aktivitasnya, untuk otot polos, kontraksi lambat, tidak mudah lelah. Untuk otot lurik, kontraksi cepat, kuat, mudah lelah. Untuk otot jantung, kontraksi cukup kuat, ritmis, otomatis, tidak mudah lelah. Reaksi terhadap rangsang untuk otot polos lambat, otot lurik cepat, otot jantung lambat. Pengaruh saraf
Untuk otot polos dipengaruhi oleh saraf tak sadar atau saraf otonom dengan otot involunter, otot tak sadar. Sedangkan otot lurik dipengaruhi oleh saraf sadar, ototnya otot volunter atau otot sadar, dan untuk otot jantung dipengaruhi oleh saraf tak sadar, otot saraf otonom, dan otot involunter atau otot tak sadar. Demikianlah Ibu akhiri video ini, penjelasan Ibu, tetapi sebelum Ibu akhiri, Ibu akan memberikan soal yang kedua, yaitu jelaskan perbedaan otot polos dan otot lurik. Terima kasih telah menonton video Ibu. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.